Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil waliyil hamid, al-mubdil mu'id, al-fa'ali lima yurid. Wassalli ala Muhammadin wa ashabi ulil fadli at-tarifi wa talid. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya saat ini mau membahas kata mutiara kitab hikam yang ke-43. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqadatin wa ifatin adamur ridho minka anha. Dasar setiap taat, fondasi setiap ketaatan, wa yaqadatin dan ingat Allah, wa ifatin dan bisa menjaga diri dari sifat tercela, iku adamur ridho minka, tiadanya rela darimu, minha anha dari nafsumu. Li'anna man ittahama nafsahu asa adhannahu biha wa nadhara ilaiha bi'ainil sukhti bahasa anuyubiha wastakhraja masawiha. Karena setiap orang yang menyaksikan nafsunya, dirinya, sifat-sifat dirinya, dan asa aldon dan suudon, berburuk sangka pada nafsunya, wa nadhar ilaiha bi'ani sukhti dan melihat nafsunya dengan keadaan tidak terima, maka bahasaan uyubiha, maka akan membahas, akan meneliti dengan aib-aib nafsu diri kita itu, wastakhraja masawiyah, dan akan mengeluarkan sifat-sifat tercela itu. Ada pepatah syair, walakinna ainasuh itu di masawina. Tapi sesungguhnya ain kahanan, bendu kahanannya tidak suka terhadap nafsu itu tuh di masawiha. Kalau tidak suka terhadap nafsu akan yang kita lihat itu jelek-jeleknya saja. Ya, sebagaimana kita itu tidak suka pada orang lain walaupun dia berbuat baik kepada kita bertahun-tahun. Nah, tiba-tiba dia menyakiti kita dalam 1 jam saja. Yang kita ingat cuma kesalahannya, kejelekan 1 jam itu, yang kebaikannya banyak tidak kita hitung. Itulah kita sengaja melihat kejelekan. Karena itu kita kalau curiga terhadap nafsu kita, maka kita akan hati-hati bila diri kita melakukan tidak baik. Fabhas ayyuhal murid an masawika wa tahama nafsaka wala tastahsin syai'an min ahwaliha fa innaka idza radita anha wa tasa'awalaha la dagotka wa anta la tasuru wa hajabatka anil hadrati wa anta tangduru. Maka wahai murid, pejalan rohani ke Tuhan, bahaslah kejelekan-kejelekan kita, watahama nafsuka, dan kita sanksikan, harus selalu kita sanksi terhadap diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Jangan sampai kita menganggap diri kita, nafsu kita itu baik sedikit pun perbuatan diri kita itu. Karena jika kita rela dan membilang baik terhadap apa yang kita lakukan dari perbuatan nafsu kita,
maka suatu saat itu akan menjadi bahaya bagi kita. Kita tidak merasa. Contoh, anak kecil karena sudah biasa minta apapun dikasih sama orang tua, minta mainan terus akhirnya minta uang, minta apapun dituruti. Akhirnya di satu saat kalau nggak dituruti, sudah biasa dituruti, menjadi musuh sama orang tua. Banyak cerita itu, anak yang dimanja sejak kecil sampai dewasa gak dibiarkan merdeka, tidak pernah disanksi, diajari gimana mandiri. Akhirnya sudah dewasa butuh sepeda motor, orang tuanya tidak nuruti, akhirnya orang tuanya dibunuh. Lah, ada kasus seperti itu. Nah, itulah sebagai contohnya. Jadi jika kita tidak menyaksikan diri kita, nuruti terus, mengatakan diri kita itu baik, nggak menyaksikan apa yang kita lakukan oleh nafsu kita, tidak kita saksikan, turuti terus, lama-kelamaan bisa jadi problem besar terhadap diri kita. Kita itu kan seneng uang, biasa seneng uang, apa-apa dituruti, terus biasa mendapat uang. Lah tiba-tiba kemudian kita menjadi pejabat atau apalah, memegang uang banyak, dan keinginan kita sudah biasa kita turuti, pengen motor anyar turuti, padahal kan punya motor, sudah punya motor, punya mobil baru lagi, merek apa lagi dituruti, padahal sudah punya mobil, punya rumah turuti, ada uang. Nah tiba-tiba ada uang yang lebih besar, dan itu uangnya masyarakat banyak, uangnya negara, yang seharusnya dikasihkan, ditasarufkan pada masyarakat banyak. Ada kesempatan bisa merekayasa, tidak ada yang tahu. Ya wis, karena terbiasa nurutin nafsunya, dia akan tidak menyaksikan dirinya sendiri, dia turuti untuk menyolet seperti itu. Nah itulah terjadinya korupsi besar-besaran di Indonesia ini. Karena apa? Ya awalnya karena tidak biasa ngerim nafsunya sendiri, tidak bisa mengekang dirinya sendiri. Akhirnya menjadi bahaya, menjadi koruptor, sedikit sudah besar konangan, ya sudah. Lah untungnya Indonesia ini tempat surganya orang korupsi kayaknya, sehingga korupsi hanya di penjara ringan saja. Kalau maling digebuki uang pun penjaranya lebih. Maling ayam nilainya paling 100.000, dihukumnya 3 bulan. Yang bermiliar-miliar, 3 miliar, nanti yang 1 miliar dibagi sama pejabat yang 2 miliar. Kalau aman, dia bisa dia gunakan lagi. Ya auzubillah min dzalik, dari diri kita masing-masing harus menyaksikan diri kita sendiri biar tidak terjadi hal seperti itu. Abu Hafs al-Haddad, malam yahtam nafsahu ala dawamil auqat walam yukhalifha fi jamil ahwal walam yajriha ila makruha fi sa'ira ayami kana maghruron. Barang siapa yang terbiasa tidak melawan semua perbuatannya yang tidak baik dan tidak melatih bersungguh-sungguh untuk melakukan hal-hal yang tidak disenangi nafsu di dalam hari-harinya, maka dia akan terbujuk. Waman nadhari ila nafsihi bistihsani
syai'in minha faqad ahlakaha. Barang siapa yang melihat nafsunya dengan diri sendiri, kita lihat adalah diri kita ini baik, nafsu kita itu baik, maka suatu saat akan mencelakakan kita, nafsu kita sendiri. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Nah itu. Nafsu itu selalu, nafsu amarah selalu perintah kepada hal-hal yang tidak baik kecuali yang mendapatkan rahmat dari Tuhannya. Dalam syair dikatakan tawako nafsaka ta'man wa ilaha wa nafsa akhtasu min sab'ina syaitana. Jagalah dirimu, jangan merasa aman dari rekadayanya nafsumu, karena nafsu lebih jelek dari sab'ina syaitan, 70 syaitan itu lebih jelek nafsu, karena setan itu kan pengaruh dari luar, sedangkan nafsu pengaruh dari dalam diri kita sendiri. Qala Syair As-Sari Sakoti man arafallah asa wa man mala ila dunya tausa wal ahmaku yaruhu wa yaktufi lasa wal akilu an ayub fihi fatasa. Sari Sakoti menyatakan barang siapa yang kenal Allah maka dia akan eksis, hidup. Waman mala ila dunya tausa, barang siapa yang condong kepada dunia ini, hatinya condong kepada dunia, maka dia akan salah. Wal ahmak yarudu yaktusu filasa. Jadi orang komprong, bodoh itu selalu, jika dia selalu istirahat pagi-pagi sudah berada di kandang singa, kan bodoh, walaupun awal-awalnya nggak dimakan, nanti kalau kelaparan ya dimakan sama singa, apalagi singa ini singa edan, singa alasan, lah bahaya. Mungkin sungai kalau sudah terlatih mungkin tidak apa-apa, biasa kenal sama dia. Wal akilu an uyubihi watasa, dan orang yang berakal itu orang yang selalu meneliti aib-aibnya sendiri. Fabhas ya akhi an uyubika in arota nasha nafsika faida bahasta an uyubiha wa nasahta aurataha takhalasta wa tahrorta. Wahai saudaraku, maka telitilah aib-aib kita sendiri. Jika kita menginginkan menasihati diri kita sendiri, jadi menasihati itu yang terpenting menasihati diri sendiri. Kalau ngomongi orang lain gampang, cuma ngomong, tapi prakteknya memperbaiki dalam diri kita sendiri itu yang sulit. Karena dimanapun ya diri kita itu katut. Tatkala kita membahas celah-celah cacat diri kita dan menasihati, dan kita akan mendapatkan cacat-cacatnya dan selamat darinya, merdeka dari sifat-sifat tidak baik nafsu kita. Kalau sudah bisa selamat dari nafsu kita, kita bisa masuk ke hadirat Tuhan. Dan pikiran kita bisa jernih, kita bisa melihat Tuhan dengan hati kita. Syekhuna berkata, laknatullah ya alaman dhaharat lahu auratun nafsi falam yafdhha. Jadi Allah akan melaknati orang yang melihat cacat-cacat dirinya sendiri tapi tidak menyaksikannya dan
memperbaikinya. Semoga kita selalu dapat meneliti cacat diri kita, kemudian dapat memperbaikinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.